Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kolerasi Range-Spearman. Kolerasi Range-Spearman digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber antar variabel tidak harus sama. Nilai korelasi diantaranya negatif 1 kurang lebih RHO kurang lebih 1. Bila nilai RHO sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi antara variabel independen dan dependen. Jika nilai RHO sama dengan plus 1, terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Nilai RHO sama dengan negatif 1, terdapat hubungan negatif antara variabel independen dan dependen. RHO sama dengan 1 dikurang 6 signifikan D pangkat 2 dibagi N buka kurung N pangkat 2 dikurang 1 tutup kurung. RHO sama dengan koefisiensi korelasi Range-Spearman. D2 ranking yang dikuadratkan. N banyaknya data atau sampel. Selanjutnya, langkah-langkah uji korelasi Range-Spearman secara manual. 1. Jumlahkan skor item-item di tiap variabel untuk mendapatkan skor total variabel. Misalnya, cari skor total variabel X dengan mengandalkan item-item variabel X. Yang kedua, lakukan rank skor total X dan rank skor total Y. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar, tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dan ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Yang ketiga, cari nilai D, yaitu selisih Rx dikurang Ry. Yang keempat, cari nilai D2, yaitu kuadrat D buka kurung selisih Rx dikurang Ry. Apa itu konvensian determinasi? KD atau R sama dengan nilai konvensian determinasi. R sama dengan nilai konvensian korelasi. Konvensian determinasi bisa dinyatakan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas atau X dalam menjelaskan varian dari variabel terkaitnya atau Y. Apa itu uji signifikan atau Z? Z dihitung sama dengan nilai dari uji Z. RHO sama dengan nilai korelasi Range-Spearman. N sama dengan banyaknya data. Kriteria penolakan adalah dengan Z dihitung lebih dari Z tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Cara baca tabel Z. Yang pertama, tentukan taraf keyakinan penelitian atau misalnya 95%. Taraf keyakinan 95% berarti interval keyakinannya atau alfa 0,05. Nilai 0,05 ini merupakan bentuk desimal dari 5% yang diperoleh dari pengurangan 100%. Selaku kebenaran absolut dengan 95% atau 100% kurang 95% sama dengan 5% atau 0,05. Yang kedua, tentukan uji yang digunakan. Apakah satu sisi atau one-tailed atau dua sisi atau two-tailed? Penentuan satu sisi atau dua sisi ini didasarkan hipotesis penelitian. Jika hipotesis penelitian hanya menyebutkan terdapat hubungan, maka artinya bentuk hubungan belum ditentukan, apakah positif atau negatif. Dan dengan demikian menggunakan uji dua sisi, jika hipotesis menyatakan terdapat hubungan positif atau terdapat hubungan negatif, maka artinya bentuk hubungan sudah ditentukan, dan dengan demikian menggunakan uji satu sisi. Yang ketiga, jika uji dua sisi atau two-tailed, maka lihat tabel Z. Dalam uji dua sisi, interval keyakinan dibagi 2 yaitu 0,05 atau 2 sama dengan 0,025. Cari pada kolom tabel nilai yang paling mendekati 0,025. Dari nilai yang paling dekat tersebut, tarik garis ke kiri sehingga bertemu dengan nilai 1,9 tambah 0,060 sama dengan 1,96. Batas kiri pengambilan keputusan dengan kurva adalah min 1,0
batas kanannya plus 1,96. Keputusannya tolak HO dan terima H1 jika min Z hitung kurang dari min 1,96 dan lebih dari plus 1,96. Sebaliknya, terima HO dan tolak H1 jika min Z lebih dari min Z hitung lebih dari 1,96 min 1,96 dan kurang dari plus 1,96. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan aplikasi SPSS. Korelasi Reng-Spearman juga bisa kita hitung melalui aplikasi SPSS dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu dan kita input ke dalam aplikasi SPSS seperti yang ada di gambar contoh langkah pertama. Di situ kita udah mempunyai data, lalu langkah keduanya kita bisa lihat pada gambar langkah kedua, kita klik Analyze di bagian atas, lalu kita pilih Correlate, dan kita pilih Bivariate. Setelah itu akan muncul kolom pilihan seperti yang ada pada gambar langkah ketiga. Di situ seperti yang dicontoh ada kinerja dan kedisiplinan di kotak sebelah kiri, itu kita pindahin ke kotak variabel sebelah kanan. Lalu kita centang pada bagian Spearman dan juga toTilet. Setelah itu slide berikutnya, slide ke-7. Ketika kita mengklik OK pada langkah ketiga tadi, maka akan muncul hasil output seperti yang ada di contoh gambar hasil output. Di situ dapat dilihat bahwa hasil RHO sama dengan hasil hitung dengan rumus manual, yaitu 0,808 sama dengan 0,81, yang dimana artinya dapat dikategorikan kuat pada tabel interpretasi data korelasi Reng-Spearman. Dan langkah terakhir, kita bisa lakukan uji signifikan, seperti yang ada di contoh gambar hasil signifikan. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan tolak HO dan terima HA, yaitu terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Tapi jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan tolak HA dan terima HO, yaitu tidak terdapat korelasi antara variabel kedisiplinan dengan kinerja. Dalam SPSS, untuk pengujian hipotesis, pada korelasi Reng-Spearman bisa dilihat dari hasil output dengan nilai SIG nya itu 0,005. Dapat disimpulkan karena SIG-nya 0,005 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka dengan ini disimpulkan bahwa tolak HO dan terima HA, yaitu terdapat korelasi antara variabel kinerja dengan variabel kedisiplinan.